Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel berita Bang Jali. Hari ini Bang Jali akan menyampaikan beberapa informasi yaitu bagaimana koki Ukraina Yevgen Klopotenko membela negaranya dengan makanan. Minggu pagi oleh Holly Williams tanggal 20 November tahun 2022, pukul 10.10, CBS News. Koki paling terkenal di Ukraina, Yevgen Klopotenko yang bersemangat, dipuji karena menghidupkan kembali resep-resep lama sebelum era Soviet dan menyajikannya kepada orang banyak yang modis di restoran Kyiv pemenang penghargaannya, 100 Rokів. Koki paling terkenal di Ukraina, Yevgen Klopotenko yang bersemangat, dipuji karena menghidupkan kembali resep-resep lama sebelum era Soviet dan menyajikannya kepada orang banyak yang modis di restoran Kyiv pemenang penghargaannya, 100 Rokів. Ukraine's most celebrated chef, the passionate Yevgen Klopotenko, is credited with reviving old pre-Soviet era recipes and serving them to fashionable crowds at his award-winning Kyiv restaurant 100 Rokів. Koki paling terkenal di Ukraina, Yevgen Klopotenko yang bersemangat, dipuji karena menghidupkan kembali resep-resep lama sebelum era Soviet dan menyajikannya kepada orang banyak yang modis di restoran pemenang penghargaan Kyiv miliknya, 100 Rokів. Ukraine's most celebrated chef, the passionate Yevgen Klopotenko, is credited with reviving old pre-Soviet era recipes and serving them to fashionable crowds at his Kyiv award-winning restaurant, 100 Rokів. Hidangan khasnya adalah borsch, sup sayuran hangat yang dinikmati di seluruh Eropa Timur dan Rusia, tetapi menurut Klopotenko berasal dari Ukraina. Pada bulan Februari, sebelum negaranya berperang, Klopotenko menjelaskan kepada koresponden Holly Williams bahwa Ukraina dan Rusia, meski memiliki sejarah yang sama, bergerak ke arah yang sangat berbeda. Ya, kami sedang berlari, katanya. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami orang Ukraina, kami bukan orang Rusia. Kami berbeda, benar-benar berbeda, tapi bahkan kemudian, lebih dari 100.000 tentara Rusia telah berkumpul dengan mengancam di sepanjang perbatasan Ukraina. Itu adalah wilayah kami dan, seperti, mereka tidak akan pernah membiarkan kami pergi, tidak akan pernah membiarkan kami pergi, kata Klopotenko. Hanya 9 hari kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya melintasi perbatasan. Bagian dari pembenaran Putin untuk pembantaian itu adalah bahwa Ukraina tidak benar-benar ada sebagai sebuah bangsa. 100 Rokів ditutup hanya selama 3 hari, sebelum dibuka kembali sebagai kantin militer. Pada bulan Juli, restoran Klopotenko kembali beroperasi. Tentara Rusia gagal merebut Kyiv, dan musim panas yang lalu, ada kedamaian yang aneh di ibu kota Ukraina, hidup tampak sangat normal. Klopotenko memberitahu Williams, Anda tidak tahu betul kapan Anda akan mati, karena roket dapat terbang setiap detik, jadi, Anda harus menjalani hidup Anda dan Anda harus melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Hidup untuk saat ini, ya, percayalah pada tentara dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Klopotenko sama hingar-bingarnya seperti sebelumnya. Dan dia tetap sibuk dengan proyek lain. Dia berhasil melobi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan borsch Ukraina sebagai tradisi budaya yang terancam punah. Borsch ini berarti kita melawan, katanya. Ini bukan borsch dari Federasi Rusia, ini hanya milik kami. Borsch Ukraina. Dia memberi Williams pelajaran cara membuatnya. Dimulai dengan bit berwarna merah darah. Kamu harus punya semangat, kata Klopotenko. Williams tertawa. Aku punya hasrat untuk makan. Nasional mereka, lebih bersikeras bahwa mereka bukan orang Rusia. Dan perang membuat Yevgen Klopotenko menjadi duta budaya keliling, berkeliling dunia untuk mempromosikan makanan Ukraina, termasuk di pameran kuliner internasional di Paris. Itu bukan peran yang dia cita-citakan sebelumnya. Tetapi dia memberitahu Williams bahwa itu adalah caranya membela negaranya. Jika tentara akan kembali dari perang dan tidak akan ada apa-apa, untuk apa mereka bertempur? Dia berkata, mereka berjuang untuk kehidupan yang baik. Kamu berjuang untuk identitasmu. Ya, begitulah, kami merasa bahwa kami berbeda, kami kuat, kami memiliki musik kami memiliki agama kami,
dan kami memiliki makanan kami, dan itu artinya kami orang Ukraina. Berita selanjutnya resep Bors Ukraina dengan iga babi. Minggu pagi oleh David Morgan tanggal 18 November tahun 2022, pukul 14:03, CBS Berita. Chef Yevgen Klopotenko menawarkan kepada pemirsa, Minggu pagi, variasinya yang harum luar biasa dan lezat pada makanan tradisional Ukraina. Saya bisa berbicara tentang bors selama berjam-jam, tulisnya di situs webnya, klopotenko.com. Bukan rahasia lagi bahwa hampir setiap keluarga memiliki resep bors spesialnya sendiri. Beberapa dari kita tidak dapat membayangkannya tanpa kacang, sementara yang lain lebih suka memasaknya tanpa kubis. Semua opsi ini berhak ada, karena tidak ada satupun resep yang benar, hanya ratusan variasi yang menarik. Bors tradisional Ukraina dengan iga babi ini, kata Klopotenko, sangat harum dan lezat. Jiwa Ukraina hidup dalam hidangan ini, dan saya ingin Anda merasakannya. Selanjutnya berita mantan bintang NBA Slava Medvedenko mengatakan kepada CBS News mengapa dia menjual cincin kejuaraannya dan mengambil senjata. CBS pagi oleh Chris Livesay tanggal 24 November tahun 2022, pukul 10:13, CBS Berita. Kyiv, Slava Medvedenko adalah mantan bintang bola basket yang membantu mengantarkan 2 kejuaraan NBA selama waktunya bersama Los Angeles Lakers. Tetapi ketika Rusia menginvasi negara asalnya, seperti banyak orang Ukraina lainnya, dia mengambil senjata. Setelah menyaksikan secara langsung dampak perang Rusia terhadap pemuda Ukraina, Medvedenko menjual cincin kejuaraannya yang berharga dan menggunakan hasilnya untuk memberikan kesempatan konseling dan olahraga kepada anak-anak. Dari jutaan penggemarnya, tidak ada yang lebih penting bagi pemain bola Ukraina itu daripada orang-orang di kampung halamannya di Kyiv yang, seperti dia, sekarang tinggal di zona perang. Slava Medvedenko bermain bola basket dengan seorang anak muda di Ukraina. Untuk satu saat yang membahagiakan, bagi anak-anak yang menerima kiriman beberapa bola basket baru dari LA Lakers, perang terhenti, dan mereka harus memainkan permainan yang mereka sukai. Mereka agak lupa bahwa ada perang, kata bintang NBA itu, memperhatikan mereka di lapangan dan menyebutnya semacam terapi untuk anak-anak. Tapi tiba-tiba, perang datang. Saat pasukan Rusia menghantam jaringan listrik Ukraina dengan rentetan serangan rudal minggu ini, lampu di atas lapangan menjadi gelap. Tidak terpengaruh oleh serangan terhadap layanan dasar negara mereka, anak-anak dengan cepat menyalakan lampu ponsel mereka dan melanjutkan sesi latihan. Berlatih di gym Ukraina yang gelap dengan cahaya ponsel. Itu semua sangat akrab bagi Medvedenko, dan itulah mengapa dia memilih untuk meletakkan bola basketnya dan mengambil senapan serbu untuk bergabung dalam perang melawan invasi. Saya membuat keputusan untuk tetap tinggal di Kyiv, katanya kepada CBS News. Apapun yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan kota saya. Dia mengatakan dia melihat jalan-jalan di kota asalnya dipenuhi dengan mobil-mobil yang dilubangi oleh lubang peluru. Beberapa di antaranya dengan mayat warga sipil yang terbunuh masih berada di dalamnya. Dia mengatakan satu mobil dicoret dengan tulisan besar, menyatakan dengan jelas bahwa ada anak-anak di dalamnya. Tapi Rusia tetap menembak mobil mereka, katanya, itu menakutkan. Pada saat itulah, kata Medvedenko, ketika dia sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya penting dalam hidup orang, bukan harta benda, bahkan cincin kejuaraan NBA miliknya yang berharga. Dia mengatakan keputusan datang dengan cepat, saya harus menjual cincin saya dan membantu negara saya. Jadi dia memasangnya untuk dilelang secara online, berharap mereka mendapatkan 6 angka sekaligus. Tetapi masing-masing dari mereka melakukannya, secara individu, menjaring lebih dari $1,4 juta, sebuah rekor untuk cincin kejuaraan NBA. Medvedenko mengatakan kepada CBS News yang membuatnya sangat bahagia, kita dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk anak-anak dan membantu lebih banyak anak. Melalui badan amal yang ia dirikan bersama jurnalis olahraga Ukraina, Fly High Foundation, Medvedenko telah membantu memperbaiki jendela dan lapangan basket yang hancur di sekolah-sekolah yang dihancurkan oleh artileri Rusia, dan mengirim anak-anak ke kamp basket.
Guard Los Angeles Lakers Devean George, 3, membantu memisahkan forward Slava Medvedenko, kanan, dan forward Detroit Pistons Rasheed Wallace selama konfrontasi di kuarter ketiga Game 4 final NBA mereka di Auburn Hills, Michigan, dalam file foto tanggal 13 Juni tahun 2004. APPAULSANCYA kami bertanya kepadanya mana yang menurutnya lebih bermanfaat, memenangkan kejuaraan bersama Kobe Bryant dan Shaquille O'Neal, atau membantu anak-anak di Kyiv. Ini adalah dua dunia yang berbeda, katanya, menggambarkan masa mudanya bersama NBA sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Sekarang saya lebih dewasa, dan saya pikir berbeda. Saya pikir untuk membantu negara saya, itu lebih penting. Sekarang Medvedenko memiliki impian baru, untuk mendapatkan orang Ukraina yang bebas, sehat dan mandiri. Perang di Ukraina. Seorang komandan Ukraina menunjukkan roket pada kendaraan HIMARS di Ukraina Timur pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Mantan pemimpin Ukraina mendesak AS untuk berpegang teguh dalam perjuangan demi keamanan global. Perang Rusia-Ukraina, teror energi. Rusia memutus aliran listrik ke pembangkit nuklir Ukraina. Rudal Rusia menyerang rumah sakit di Vilnius. Bayi yang baru lahir tewas di rumah sakit Ukraina selama serangan udara Rusia. Tutup telepon, saat ledakan mengguncang pabrik nuklir Ukraina yang diduduki Rusia. Lagi dalam kejuaraan NBA Perang Ukraina NBA Rusia. Chris Livesay adalah koresponden asing CBS News yang tinggal di Roma. Berita terakhir perekonomian Rusia secara resmi dalam resesi. Oleh Irina Ivanova tanggal 17 November tahun 2022, pukul 18:01 jam UANG. 9 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, ekonominya memasuki resesi, menurut statistik pemerintah yang dirilis minggu ini. Output negara telah menyusut selama 2 kuartal berturut-turut, menurut Rosstat, Badan Statistik Pemerintah. Pada periode Juli-September, output ekonomi Rusia turun 4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Rosstat mengumumkan, aktivitas grosir, eceran, pengiriman dan manufaktur turun selama periode itu. Sementara konstruksi dan pertanian tumbuh, kata pemerintah. Penurunan tersebut mengikuti penurunan 4,1% pada periode April-Juni, dipimpin oleh penurunan aktivitas perdagangan, pengapalan, pembuangan limbah, restoran, dan hotel. Tol ekonomi dihindari sampai sekarang. Hingga saat ini, Rusia telah berhasil menghindari dampak ekonomi terburuk dari perangnya di Ukraina, terlepas dari sanksi Barat dan pelarian perusahaan, lonjakan harga minyak dan gas, serta kontrol modal yang diberlakukan oleh pemerintah, telah membuat Rusia mampu membayar dan meningkatkan nilai tukar rubel. Namun, ada penurunan ekonomi yang mencolok sejak September, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan untuk perang. Penelitian dari Bank Rusia mencatat bahwa ekonomi negara menjadi lebih buruk pada bulan September, dengan tanda-tanda awal beberapa penurunan muncul pada akhir bulan, karena penawaran dan permintaan turun dan inflasi naik. Ketua Bank of Russia Elvira Nabiullina memperingatkan anggota parlemen awal pekan ini bahwa gambaran ekonomi dapat memburuk. Kita benar-benar perlu melihat situasi dengan sangat bijaksana, dengan mata terbuka, katanya kepada Majelis Rendah Rusia, yang dikenal sebagai Duma, menurut kantor berita Interfax. Nabiullina mengatakan kepada para pejabat untuk bersiap untuk perkembangan apapun. Ya, situasinya bisa memburuk, kami memahami ini, katanya, menyerukan restrukturisasi ekonomi. Demikianlah berita ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan